assalamualaikum. Ketemu lagi dalam episode ngomong-ngomong. Seperti biasa dalam episode ini aku akan ngobrol bersama teman aku. Dan hari ini aku kedatangan teman tetangga tetangga kota. Halo. Yang akhirnya baru ketemu lagi setelah berapa tahunnya teh ya? Berapa tahun ya? Lumayan Lama. Dan terakhir ketemu itu pas lagi KF Roadshow ya. Jakarta. Jakarta ya, oh iya. Iya. Soalnya ada beberapa roadshow. Widih, mantap ya penulis. Bukan, maksudnya orang-orang juga banyak. Iya gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Tepia Desina. Halo semuanya, apa kabar? Sebenarnya secara disclaimer ya guys ya, dia tuh ada temennya di sini, dia sama suaminya juga yang nggak mau in frame. Ntar kita tunjukin aja ya videonya. Lagi ngumpet ya, biasalah biasa employee itu suka nggak mau muncul gitu lah. Seorang yang bekerja di hari Minggu. Ini kita lagi tag-nya hari Minggu, jadi kita ngobrol sama penulis yang nggak serius-serius amat ya, karena suaminya ini penulis serius soalnya. Gak kuat, serius banget. Ngeri, serius banget. Dia lagi ketawa-ketawa di belakang kamera. Dan hari ini mungkin di antara teman-teman juga ada yang udah tahu karya-karyanya Tepia, karena di toko buku ya, dalam satu rak sudah menemukan beberapa bukunya, nggak cuma 1-2, tapi udah berapa teh? Berapa ya? 23 atau berapa sih? Itu 23 buku dan itu semua novel. Novel, ya itu novel. Kalau yang antologi sama yang ada kan kita kadang novelnya novel barat itu beda lagi sih. Itu udah beda lagi. Itu novelnya aja solonya 23. Sekitar segitu lupa. Itu ditulis dari tahun 2013. Enggak, pasal pertama terbit itu 2013. Jadi 8 tahun ya, dalam kurun waktu 8 tahun ada 23 novel dan diterbitkan di penerbit yang berbeda-beda. Oh my god. Dalam 1 tahun itu bisa lahiran berapa kali teh? Sebenarnya kalau yang kemarin 2020 tuh 1 ya, 2. Ada yang 3 sebelumnya, tergantung stok naskahnya berapa banyak itu. Nah, kita akan ngomongin proses kreativitasnya, terus ngomongin gimana caranya produktif, dan kita mungkin ada yang juga belum tahu kalau Tepia ini juga dia kerja gitu, workaholic, kerja keras sebagai kuda. Dan gimana sih caranya biar bisa balance untuk bisa tetap nulis secara produktif. Jadi stay tune aja ya. Sebelum nanya ke kegiatannya Tepia, aku mau nanya dulu tentang buku yang diterbitkan akhir-akhir ini. Masih inget gak judulnya? Akhirnya ini masih lah, Friends with Bittersweet Love. Itu Tinlit ya? Tinlit. Sedikit cerita tentang novel itu. Novel itu berhubung usia aku sudah tidak muda lagi, tidak remaja lagi. Jadi ketika nulis Tinlit itu memang agak lebih ada effort, tapi justru lebih enjoy. Mungkin karena jadi mikirnya kayak mengingat masa muda kali ya, masa-masa sekolah. Jadi ya pas nulisnya juga senang juga. Kemarin tuh yang 2020. Proses nulisnya sebelumnya tuh pastinya 2019an lah. Dan itu kebanyakan di antara 20 something novel itu tuh romance ya? Rata-rata romance. Rata-rata romance. Ya. Soalnya aku menulis untuk apa ya namanya ya? Yang karena memang suka romance ya, cerita romance, jadinya aku suka ya, aku tuliskan juga seperti itu. Jadi pas nulisnya juga jadi enjoy gitu. Selanjutnya kita ngomongin soal kuantitasnya dulu ya. Kan dalam kurun waktu 8 tahun ya, dan itu ada 20 lebih. Itu gimana cara bisa seproduktif itu? Jadi kalau misalnya pas nulis itu kadang nggak dalam satu hari sih, tapi misalnya dalam satu rentang waktu itu, misalnya dalam berapa bulan itu memang nulisnya nggak cuma satu novel gitu. Jadi memang ada berapa novel, tapi ya untuk menjaga biasanya sih suka bikin apa kayak tabel pekerjaan gitu loh. Misalnya hari ini atau minggu ini mau ngerjain apa, berapa banyak kayak gitu. Biasanya biar masih still on track yang pakai itu. Oh, jadi apa ya? Biar sistematis gitu. Iya. Punya jadwalnya sendiri. Iya. Jadi aku bikin di apa namanya, Microsoft Excel gitu kan. Wow. Jadi di anak sains ya Bun. Misalnya naskah novel ini tanggal segini, berapa banyak, berapa kata, berapa bab, seperti itu. Itu ada targetnya satu hari berapa? Sebenarnya ada targetnya, tapi ketika miss juga, maksudnya biasanya kan belum tuh yang
Jadi nggak yang saklek gitu nggak? Enggak juga sih, mencoba untuk realistis tapi ngejar deadline. Ngejar deadline. Terus kalau biasanya nih orang kan buat nulis itu ada sisi bacanya, atau kalau yang suka nonton ya nonton, itu gimana Iya. ngebagi waktunya? Justru kalau biasanya kalau misalnya nulis, contohnya kayak kemarin nulis, asalnya kan di 2020 kan ada 2 tuh yang terbit tuh, yang satu romance dewasa, yang satu teen lit. Ketika nulis teen lit itu, aku mau kebanyakin baca novel remaja, jadi dari situ kan lebih kerasa feel-nya tuh seperti ini. Dan di lain sisi, kalau kita nambah baca juga bisa jadi referensi, dalam arti gini, dulu ketika aku sekolah, aku tuh cuman SMA tuh kan cuman IPA, IPS sama bahasa kan gitu kan. Kalau sekarang kan ada apa terus apa sih namanya, dulu kan IPA 3 misalnya, Iya. 3 IPA 3. Kalau sekarang enggak kan, beda lagi kan bahasanya untuk menyebutkan seperti itu. Nah, dengan baca-baca novel-novel masa kini yang teen lit itu juga bisa jadi referensi, dan kita jadi nambah riset lagi, googling lagi, cari tahu lagi. Iya ya, karena nyesuaiin ke masa remaja itu bukan hal yang mudah juga Iya. nggak sih? Apalagi buat kita yang tidak sekolah lagi. Iya, karena kan masa remaja kita zamannya kan sudah berbeda sama sekarang. Kalau sekarang misalnya happeningnya Instagram, zaman dulu kan Nah, gitu kan, yang begitu-begitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang memang kita perlu mendrag diri kita buat kita harus tahu yang masa kini itu kayak apa, walaupun kita sudah tidak ada di masa itu. dari sekian banyak novelnya itu, banyakkan pakai segmentasi yang di usia berapa? Kayaknya dari 22 atau 25 up. Maksudnya teen lit ada, tapi kan kebanyakan yang mana aku lebih banyaknya kayak dari sekitar 22 atau 25 sampai ke atas lah. Terus Tevia itu lebih sukanya yang ngikutin misalnya permintaan penerbit nih, yang kayaknya kalau di penerbit A pasarnya lebih empuk kalau nulis begini, tapi Tevia itu sendirinya lebih nyaman yang nulis yang beda. Oh. Tevia itu lebih suka yang mana? Biasanya aku sih ngikut, karena kan aku sukanya romance ya, romance kan bisa dibilang mainstream ya. Jadinya biasanya selalu ngikutin penerbit sih seperti itu. Tapi ketika misalnya memang aku pengen nulis seperti ini, aku tulis dulu aja. Nanti ketika ternyata tidak cocok di penerbit satu, ya berarti kan harus dicari lagi penerbit mana nih yang cocok ke sana gitu. Cuman kalau misalnya ketika aku udah punya satu naskah romance, tapi misalnya dari penerbit setelah dibaca ini ada yang perlu disesuaikan dan lain-lain, dan menurutku oh ini make sense sih buat disesuaikan, ya nggak masalah. Itu aku ngebayangin sih, dalam satu hari pernah nggak sih nulis berbeda-beda naskah dalam satu hari itu? Pernah, tapi itu bahaya. Soalnya kenapa? Kadang ketika nulis misalnya naskah A ya, pas pagi-pagi lah, let's say misalnya lagi libur, terus nanti sore nulis lagi, si nama tokoh cewek yang si B yang sore ini tuh kadang dia salah tulis, jadinya yang si A gitu, kayak Iya. gitu. Jadi memang ada resikonya kalau nulis bareng-bareng dalam satu hari. Kalau misalnya dijeda sih mungkin agak lebih Iya. terjaga ya. Kalau misalnya 2-3 hari gitu, kalau sehari. Tapi memang pernah pernah berbuat itu. Soalnya ini juga kan kayak misalnya yang tokoh di novel A ini pakai sudut pandang orang pertama, Iya. satunya POV 3. Iya, Itu juga. aduh. Oh, itu juga bisa ke mix up ya jadinya. Nah, di antara 20 novel Tevia yang paling berkesan banget yang mana? Vlog. Vlog 2000 berapa ya? Berapa? 15. Apa ya? Lupa guys. Sebenarnya maksudnya dari 20 itu aku punya beberapa my fave lah ya. Cuman kalau ditanya mana sih yang paling gitu yang vlog. Apa ya? Pertama itu risetnya susah. Itu risetnya kan yang di Jerman itu. Mungkin kalau misalnya orang baca yang itu gitu. Cuman kalau aku dari sisi penulis, mungkin aku punya kedekatan emosional kali ya dengan naskahnya gitu. Jadi aku menulis dengan riset lumayan effortnya, belum pernah ke sana, dan kedekatan emosional
tujuannya itu kok, biar orang-orang semangat baca buku. Terus ini kan untuk Tevia itu kebanyakan nulis romance. Terus ada juga romance dewasa yang ngomongin pernikahan. Tevia sendiri lebih nyaman nulis yang berdasarkan riset atau yang dekat sama pengalaman pribadi. Kalau aku justru jarang yang pengalaman. Maksudnya pernah menulis berdasarkan pengalaman pribadi, tapi kalau untuk novel solo yang aku tulis itu jarang sekali yang dari pengalaman pribadi. Mungkin dari semuanya 95% itu di luar pengalaman pribadi. Jadi misalnya kalaupun ini ada pengalaman orang, cuma maksudnya aku Membingkai. membingkai terus mencari lagi konfliknya, mungkin kalau konflik asli si A misalnya seperti ini aku ubah gitu. Ya menyesuaikan aja pengen jalan ceritanya seperti apa, tapi jarang memang kalau dari yang apa namanya dari cerita asli. Teh, aku pernah dengar, nggak tahu nih mitos apa fakta, mungkin buat Tevia juga punya pendapat sendiri. Kalau misalnya kalau udah menikah itu susah banget nulis romance. Tevia ngerasa kayak gitu apa enggak? Enggak sih, Enggak. Langsung enggak sih. soalnya maksudnya aku kalau misalnya ngomongin nikah ya nikah dari 2014, tapi maksudnya aku juga sih masih bisa menulis. Justru produktivitas agak menurun itu karena aktivitas pekerjaan yang sangat menyita sebetulnya. Kadang hati itu pengen dan feeling guilty gitu ketika nggak nulis, kan lama ya nggak nulis kayak gitu. Jadi tapi itu memang karena produktivitas. Dalam hal ini aku pekerjaan sih. Jadi bukan karena habis menikah nggak ngaruh kalau dia Suaminya ada berperan lah ya, ada berperan di dunia romansanya ya. Jadinya ada bumbunya lah ya ceritanya. Karena nggak dilarang juga kan. Tadi Tevia ngomongin soal pekerjaan. Di luar pekerjaan sebagai penulis itu Tevia bekerja sebagai Bekerja di perusahaan alat kesehatan di bagian. sibuk-sibuknya nih kalau masa pandemi. Iya memang jadi apa namanya justru di masa pandemi ini lagi high peak banget untuk pekerjaan. Itu juga salah satu faktor yang menurunkan produktivitas tuh di atas itu. Maksudnya jadi aktivitas PO banyak ya, penjualan banyak karena kan lagi pandemik ya gitu. Terus menyita pikiran secara emosional, secara fisik juga. Bahkan pernah dalam seminggu itu masuk all day long selama 7 hari karena mengejar pengiriman. Seperti itu sih. Udah gitu kan tahu sendiri ya kalau jadi karyawan itu kita nggak kayak bos gitu. Itu gimana caranya supaya tetap bisa nulis? Nah itu biasanya kalau nulisnya itu bisa kayak gini, apa namanya lagi jalan sebentar bawa laptop misalnya nulis sebentar gitu, atau biasanya sih aku nulisnya malam, biasanya malam terus kalau nggak subuh kayak gitu. Wow. Cuman memang untuk sekarang ini lagi tidak setiap saat ya, soalnya baru punya baby juga jadinya memang waktunya lumayan sih. Cuman memang salah satu faktor kenapa kemarin tahun-tahun kebelakang itu cukup lumayan lah intensitas penulisannya dan apa namanya terbitnya juga itu karena aku nyuri waktunya di malam atau di pagi gitu. Jadi ketika apa namanya istirahat, tapi pernah kalau ngejar deadline banget tuh aku bilang nitip ya si adek gitu, nitip sama bapaknya biar dia bermain sama bapaknya, aku ngejar deadline kayak gitu. Tadi ngomongin soal balance secara waktu ya dan tenaga. Kalau balance secara emosi, kan Tevia juga punya anak dua, namanya berkeluarga lah ya. Itu aja udah beda sendiri nguras emosinya. Itu terus juga bekerja dan itu kan nguras energi juga dan emosi. Kan kalau nulis fiksi itu juga ngelibatin emosi ya Teh. Gimana biar bisa stabil supaya bisa mengurai emosi dalam cerita fiksinya itu benar gitu. Gak tau ya kalau misalnya aku nulis biasanya tidak terlalu dipengaruhi sama emosi luar. Dalam arti kalau maksudnya bisa kalau misalnya nulis tuh aku kan sukanya apa ini namanya dengerin musik tuh pakai simpel lah, pakai headset gitu, jadi tidak ada dunia luar yang terdengar dalam arti seperti itu gitu. Jadi ya udah aku mencoba tenggelamnya dalam itu gitu, dalam cerita itu. Kecuali kalau misalnya fisik udah capek banget, aku memilih istirahat dulu lah daripada ntar juga nulis juga nggak akan maksimal kan. Cuman kalau misalnya kita ngomongin secara kelelahan emosional, biasanya ketika nulis berarti aku sudah siap buat ngadepin naskah ini. Itu kan sebuah hal yang ini ya Teh ya, susah sebenarnya. Menurut Tevia sendiri susah nggak sih buat ngebalance satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, terus
sampai tuntas itu buat orang aja nyelesain satu naskah aja udah effort, tapi aja banyak gitu. Susah nggak sih untuk kayak gitu? Sebetulnya kalau misalnya udah fokus ya, kalau misalnya fokus dan taat deadline, taat target, sebetulnya itu bisa sangat membantu. Dan ada outline ya, kalau misalnya ada outline itu kalau aku sih sangat membantu. Dan kalau misalnya aku merasa aku dikejar deadline yang bener-bener deadline-nya yang ini pokoknya harus sekarang, harus minggu depan selesai, biasanya itu kekejar. Tapi kadang kalau misalnya deadline-nya tak kapan itu suka agak oh yaudah ntar dulu yaudah ntar dulu gitu. Deadliners ya. Deadliners kayak gitu. Cuma tetap dari sisi kalau kita ngomongin yang tadi ya yang emosional itu ya, itu kayaknya tidak terlalu berpengaruh peran banget ya. Bisa jadi nggak sih kalau itu sebenarnya Teh Pia punya motivasi dan tujuan sendiri untuk nulis? Kalau Teh Pia punya nggak sih kayak gue harus jadi penulis supaya sekaya siapa atau Kalau kayak pengen pengen cuman kalau misalnya aku sih nulis dulu pertamanya tujuannya pertama kali nulis itu pengen bukunya nongol di toko buku di toko buku ya terkenal lah ya. itu ya udah jadinya memang maksudnya dari dulu targetnya nggak ngoyo nggak apa menang apa atau apa, cuman maksudnya sejauh ini aku nulis untuk menyalurkan hobi dan kesenangannya aku, jadi tidak menjadikannya sebagai aku harus achieve something big dari sini gitu. Jadi sebenarnya Teh Pia itu nggak terlalu ambis. Enggak juga, jadi ketika misalnya ikut lomba yang nggak ambis, jadi ketika ikut lomba dan misalnya ternyata menang itu adalah bonus besar ya maksudnya. Cuma maksudnya ketika nggak menang ya udah it's fine, nggak apa-apa, aku nambah naskah kok gitu. Tidak apa ya namanya, nggak target oriented untuk achieve sesuatu yang besar. Sebagai pertanyaan terakhir nih, pengen bocoran dong Teh, sekarang naskah apa yang masih belum rilis atau yang akan rilis atau yang akan ditulis? Ada jadi ini yang mungkin dialami juga ya sama teman-teman semua yang suka nulis itu masih banyak dong naskah-naskah mengendap yang belum terselesaikan gitu. Nah aku sekarang sih lagi ada satu naskah yang memang sudah selesai, cuman masih menimbang-nimbang mau coba dikirimkan kemana. Tapi sih ada juga beberapa naskah yang memang ingin aku selesaikan dan harus diselesaikan. Doakan aja biar selesai dalam tahun ini lah. Amin. Ya, amin. Ada berapa Teh? Ada beberapa. Kayaknya udah nggak kehitung, jadi dia malas jawab. soalnya sadar diri aku punya utang ini loh, utang naskah sama beberapa pihak, jadi ya. Jadi penerbit yang bekerja sama Teh Pia juga bukan cuma satu. Ya ada beberapa, termasuk dengan utang kita. Jadi aku sama Teh Pia ini bersama 3 teman yang lain itu pernah kerja sama bareng di series Memento series itu udah terbit di tahun 2018. Baca ya? Baca ya harus, masih ada di Gramedia kayaknya. Terus kita juga punya series selanjutannya, beda universe gitu, di Storyal, tapi sampai sekarang kita masih belum selesai. Itu dari tahun berapa itu kayaknya, kalau ibaratnya tokohnya udah bisa ngamuk-ngamuk kali. Beresin dong gue. Digantungin. Ya udah akhirnya kita belum lagi, cuman kita udah kepikiran kayaknya asik nih kalau bikin project baru lagi. Udah bikin ininya apa namanya? Universe baru lagi. Gitu. Jadi di antara project ke depannya Teh Pia itu termasuk project kitanya juga ya Teh ya. Masuk. Yang masih ongoing. Masih utang, dan doain aja semoga toko buku atau industri perbukuan kita membaik lagi. Jadi kita bisa rilis. Jadi kita nggak nunggu lama, terus kita lancar lah ngerjainnya. Semoga aja kayak gitu. Dan kalian kalau udah terbit jangan lupa beli ya. Soalnya kan sekarang kan kondisi dunia penerbitan kan lumayan juga ya kena imbas dari pandemi ya. Hopefully membaik semuanya, terus kayak dulu lagi lah ya. Iya. Jangan baca juga jadinya rame lagi kayak gitu. Semoga segera pulih lah dunia penerbitan ini. Amin. From the depths of my heart. Itu doanya ya. Oke, sekian guys. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Terima kasih juga buat Teh Pia. Terima kasih, Wi. Ini aku lagi jadi anaknya Teh Pia dan Mas Ersa. Hari ini udah diangkat jadi anak sulungnya.
Anak ketemu gede. ketemu gede, terus anak pungut kayaknya lebih tepatnya ya, dan suaminya yang nggak mau diajak ngobrol padahal pansos nih. Iya. Siapa tahu kan viewernya jadi berapa juta gitu Iya, ya. benar-benar. Nggak enak. Ntar kita masukin footage-nya aja di belakang ya, video dia yang paling kelihatan bagus lah. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini take 2 guys, karena tadi ada kesalahan teknis. Ini Sultan Karawang. Ini sama best employee itu. Hari Minggu aja